Jangan pergi, boleh tidak? Kenapa kamu sendirian sambil menggendong anak di sini? Apa kamu bertengkar dengan Liu Huo? Apa kabarmu baik-baik saja? Aku sangat baik-baik saja. Aku punya suami yang sangat mencintaiku. Aku punya mertua yang sangat menyayangiku. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Dengan mengatakan ini, apakah kamu merasa lebih tenang? Bukan seperti ini. Tidak ada hari yang aku lewati tanpa memikirkanmu, tanpa mengkhawatirkanmu. Aku berharap kamu baik-baik saja. 1 tahun. Kamu tidak meninggalkan satu kata pun, satu kalimat pun, satu SMS pun untukku. Kamu berharap aku baik-baik saja. Ya, dengarkan penjelasanku, boleh tidak? Penjelasan? Xiang Hui, dulu kamu punya banyak kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kamu memilih untuk menyerah, kamu menghindariku. Di saat aku paling menderita, di saat aku paling tak berdaya, kamu malah menghindariku. Apa yang kulakukan sampai kamu begitu takut padaku? Apa yang kamu lakukan sampai tidak berani menemuiku? Kamu benar-benar menghilang selama setahun. Bagaimana kamu menjelaskannya? Maaf Yaya. Bisakah kamu tenang sebentar? Bagaimana aku bisa tenang? 6 tahun. Xiang Hui, kita bersama selama 6 tahun. Kita melewati begitu banyak momen indah. Kamu bilang kamu akan menikahiku. 6 tahun perasaanmu, kamu bisa begitu saja membuangnya. Bagaimana aku bisa tenang? Kamu tahu selama ini bagaimana aku melewatinya. Kamu tahu bagaimana aku menghadapi keluargaku. Kamu tidak tahu. Tapi semua ini sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Sekarang aku sangat baik-baik saja. Sekarang aku sudah menjadi istri orang lain. Aku sudah menikah. Semua yang kumiliki sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Mulai sekarang panggil aku Nyonya Liu. El. Lu Hua, Kakak ipar, aku cari Yaya. bukannya Yaya pergi ke rumah kalian? Liu Huo, ada apa? Bu, Yaya sudah pulang? Yaya masih berani pulang sekarang? Keluarga kami sedang kesusahan butuh uang, dia nggak bantu saja sudah cukup. Malah memarahi mau 11 Lin. Kalau dia berani pulang, aku akan bicara baik-baik dengannya. Bicara apa? Kakak ipar, di kartu ini ada 200.000. Kalian pakai dulu saja. Awalnya aku mau suruh Yaya bawa pulang, tapi dia... Sudah, nggak apa-apa, kalian pakai dulu saja. Lu Hua, nggak heran mau 11 Lin bilang. Yaya menikah denganmu pasti nggak salah. Liu Huo, ini untukmu, uangnya nggak bisa kami terima. Meskipun kami butuh uang sekarang, tapi nggak bisa menerima uangmu. Bu, kenapa sekarang malah sok bisa? Liu Huo juga bukan orang lain.
Uang untuk keluarga kami kenapa nggak bisa dipakai? Ambil saja. Ngapain sih, Bu? Nggak bisa diam sebentar? Bu, nggak apa-apa. Kalau keluarga butuh darurat, pakai saja, nggak apa-apa. Adik ipar, terima kasih ya. Aku bilang, musim dingin begini, kenapa bawa anak keluar? Cepat duduk, cepat duduk. Aku bertengkar dengan Liu Huo. Awalnya aku mau pulang. Tapi ibuku juga akan marahi aku. Hua, boleh aku menginap di sini semalam? Tentu saja, mau tinggal berapa lama juga nggak masalah. Baru saja ketemu Siang Hui di jalan. Aku hampir cerita tentang anak ini padanya. Kamu Hila? Jangan sampai cerita. Kalau Liu Huo tahu, dia akan berpikir apa? Laki-laki itu selalu gengsi. Apalagi kalau keluarganya tahu anak ini. Anak ini bukan anak Liu Huo. Ini bisa membuat kekacauan besar. Kamu masih mau hidup enak nggak ke depannya? Pikir baik-baik. Tenang saja. Liu Huo, dia terhadap anak. Terhadapku juga baik. Bagaimanapun kami bertengkar, di hatiku, dia adalah ayah anak ini selamanya. Xiao, senyum dong. Liu Hua, adik Nelpon. Katanya dia di rumah temannya, Tong Hua. Jangan khawatir, mau 11 lin. Kenapa? Istri dan anak belum dijemput lagi? Aku cuma ngomong 2 patah kata, nggak marah-marah. Segitunya sakit hati. Lapor ke orang tua lagi? Bu, Yaya bukan orang seperti itu, kamu tahu kenapa? Dia minta gajinya di muka dari Li Xiaobao. Keluarga dia benar-benar dalam kesulitan. Cicilan rumah nggak bisa dibayar, ayahnya dirawat di rumah sakit. Tapi dia nggak mau minta uang ke kita. Jadi dia minta gajinya di muka sendiri. Bukannya cewek seperti ini bagus? Kamu marah-marah apa sih? Jadi, kamu bantu keluarganya, ya? Aku nggak mau bohong, biar kamu nggak marah lagi nanti. Aku kasih mereka 200.000. 200.000? Kamu orang kaya ya? Liu Hua, jangan lupa, waktu kamu buka perusahaan, aku yang kasih modal. Sampai sekarang kamu belum balikin uangku. 200.000? Berlebihan amat sih. Kalau gitu, sekarang aku balikin, ngapain ribut? Kenapa nggak ribut? Uang itu hasil jerih payah. Aku hematin satu persatu. Tergantung buat apa uangnya. Kamu terlalu baik, aku kasih tahu, kalau udah mulai begini. Nanti jadi kebiasaan, nggak boleh. Sekarang juga telepon mereka, bilang, uang itu pinjaman. Telepon apa lagi? Jam berapa ini? Uang buat dipakai, ngapain disimpan? Kalau kamu nggak telepon, aku yang telepon. Bu, bicarain besok aja, kamu tidur dulu. 200.000, segitunya? Coba kamu pikir, punya anak laki-laki buat apa? Udah nikah, dengerin istri terus, ikut istri terus. 200.000 loh. Jangan marah, ya. Kapan kamu pulang? Aku jemput. Jangan marah, ya. Kapan kamu pulang? Aku jemput. Aku di rumah Tong Hua, besok pulang. Aku rasa lebih baik kamu jangan terlalu sering berhubungan dengan Tong Hua.
Dia adiknya Tong Jiankuo. Masalah Tong Jiankuo tidak ada hubungannya dengan Tong Hua. Jangan kamu campur adukan. Bagaimanapun juga, Tong Hua tidak bersalah. Dia sahabat terbaikku. Baiklah, yang penting aku tahu kamu baik-baik saja. Aku lega. Tidur lebih awal ya. Selamat malam. Bos Xiang, Kamu tenang saja. terima kasih. Aku tidak akan minum terlalu banyak. Aku hanya ingin tahu. Kalau Tong Hua tahu aku bersamamu, ekspresinya akan seperti apa? Masalah kakaknya, Tong Jiankuo. Kurasa sekarang dia sangat membencimu. Kalau kamu, sebagai pacar Tong Hua, apakah kamu membenciku? Aku tahu apa yang kalian pikirkan tentangku, menganggapku sangat kejam. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia ingin menyakiti orang yang paling kusayangi. Seseorang yang tidak tahu memilih, pada akhirnya akan gagal. Sejak kecil aku sudah mengerti prinsip ini, jadi aku tidak pernah ragu dalam bertindak, karena aku tahu apa yang kuinginkan. Inilah yang paling kukagumi darimu. Sebenarnya ada masalah apa? Karena aku penasaran. Aku penasaran, apakah kamu dan Li Huo sudah saling kenal sebelumnya? Atau ada konflik di antara kalian? Dilihat dari sikap kalian, tidak seperti rekan kerja yang normal. Kamu sangat tertarik dengan urusan orang lain ya? Tergantung siapa orangnya. Karena Li Huo adalah orang yang paling kusayangi seumur hidupku. Kami saling mencintai selama 7 tahun. Ya, meskipun sekarang dia sudah menikah dengan Mao Yaya dan punya anak. Tapi siapa yang bisa menjamin seumur hidup mereka? Banyak hal bisa terjadi seumur hidup. Bagi sepasang suami istri muda, apakah itu terlalu lama? Aku sudah ceritakan masalahku padamu. Sekarang aku akan ceritakan tentang aku dan Mao Yaya. Kami sudah saling mencintai sejak kuliah. Kami bersama selama 6 tahun. 6 tahun penuh. Akhirnya aku mengkhianatinya dan memilih Tong Hua. Tapi Tong Hua tidak ingin dia tahu. Jadi sampai sekarang masih menyembunyikannya. Aku yang salah padanya. Sama-sama orang yang terluka. Perslan. Halo, kamu di rumah? Di sini. Tante. Maaf, kami terlambat, macet di jalan. Sudah biasa. Aku tidak akan berbelit-belit lagi. Hari ini aku mengundang kalian berdua.
Untuk urusan 200.000. Apa maksudnya ini? Dengarkan aku. Tidak perlu bicara lagi. Semua sudah Liu Huo ceritakan padaku. Yang ingin kukatakan hari ini adalah, uang ini bukan untuk kalian, aku tahu. Di dunia ini pasti ada saat-saat sulit, aku mengerti. Jadi, aku ingin memberitahumu. Uang ini aku pinjamkan kepada kalian. Kalian harus menandatangani surat hutang, pinjam harus dikembalikan. Agar bisa pinjam lagi nanti. Ini gaya kerjaku, Swedongna. Tante, kata-katamu terlalu menjaga jarak. 200.000 ini dari adik iparku, ngapain pinjam? Pinjam harus dikembalikan, agar bisa pinjam lagi nanti. Pernah dengar, saudara dekat, hitung jelas? Baik. Uang ini anggap saja hadiah dariku. Tapi setidaknya kalian harus menulis tanda terima. Karena aku punya kebiasaan mencatat setiap akhir tahun. Aku pasti hitung, keluarga mau. Sudah menghabiskan berapa uang keluarga Liu? Tante, kita satu keluarga, jangan bicara seperti orang lain. Kamu selalu bilang keluarga besar, bisnis besar. Tapi saat penting malah pelit, kamu si ayam besi. Kamu si bebek bezi. Kalau mau bicara, cari Liu Huo. Dia tidak bilang apa-apa soal surat hutang. Sayang, kita pergi, ngapain tanda terima? Ini tidak masuk akal. Benar. Ini orang baik versi Liu Huo. Seram sekali. Kakak Yuji, Xiaoqing, kamu buru-buru cari aku, ada apa? Aku menemukan sesuatu. Sebelum menikah dengan Liu Huo, Mao Yaya punya pacar dan sudah pacaran selama 6 tahun. Aku curiga anak ini, Mao Yaya, mungkin bukan anak Liu Huo. Kak, ada sesuatu yang aku lupa kasih tahu. Lihat ini aplikasi khusus kehamilan. Aku pernah pakai ini untuk menghitung mundur waktu kehamilan Mao Yaya. Waktu itu kamu dan Huoge belum berpisah. Aku nggak percaya Huoge bisa melakukan sesuatu dengan Mao Yaya waktu itu. Huoge bukan tipe orang seperti itu. Xiaoqing, kita harus pastikan hal ini. Dan harus diam-diam. Oak? Terus aku harus gimana? Gini, kamu cari cara. Dapatkan rambut anak dan Liu Huo. Buat apa? Kamu pergi dulu, nanti aku kasih tahu. Oke, aku pergi dulu. Pak An, pos komando sudah aku siapkan. Kapan Bapak mau datang lihat? Xiang Hui. Pak An, aku ada urusan sekarang. Kalau Bapak datang, tolong telepon aku ya. Xiang Hui. Aku tanya kamu. Kemarin malam, apa kamu ketemu Mao Yaya? Enggak kok. Kamu masih bohong. Kemarin malam Yaya menginap di tempatku. Dia cerita semuanya. Kenapa kamu masih nggak mau ngaku? Xiang Hui, kamu anggap aku bodoh ya? Kenapa kamu bohong sama aku? Aku nggak mau bohong. Kamu bilang aku harus gimana? Ketemu Yaya itu hal yang nggak bisa dihindari. Aku nggak mau kasih tahu kamu. Soalnya aku takut kamu nggak senang kalau tahu. Xiang Hui. Aku tahu kamu sayang aku. Tapi aku beneran stres banget akhir-akhir ini. Masalah kakakku nggak kelar-kelar. Aku beneran nggak kuat lagi. Tonghua, kamu jangan terlalu khawatir. Kakakmu pasti nggak apa-apa. Xiang Hui. Aku mohon, jangan tinggalin aku.
Bikin kesel, 200.000 lenyap percuma. Cuma minta tanda terima aja, nggak mau kasih udah. Bilang aku pelit lagi. Lucu banget. Bu, pulang ya. Kamu masih ingat pulang? Bawa cucuku kemana aja? Dia sudah pulang. Aku berhasil menidurkannya. Sudah pulang. Aku tetap berpendapat sama. Dalam berumah tangga, pasti ada pasang surutnya. Kalau kalian berdua ada masalah, selesaikan saja. Jangan sedikit-sedikit lari ke rumah orang tua, nanti dilihat orang. Muka Liu Huo mau ditaruh di mana? Muka aku mau ditaruh di mana? Ini salah aku, Bu. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Bu, mukamu kan ada di wajahmu sendiri. Muka aku ya di wajah aku, ngapain mikirin mau ditaruh di mana? Kamu kan dari pagi sudah pergi, kemana saja? Kamu capek? Istirahat dulu saja. Aku cari mau 11 Lin. Cari kakakku? Buat apa? Bukannya sudah kubilang jangan ikut campur urusan itu? Aku kasih tahu, bukan aku sayang uang itu. Aku cuma merasa sebagai orang harus punya prinsip. Walaupun sekarang kita sudah jadi keluarga, kan? Tapi urusan pribadi dan bisnis harus jelas. Uang apa? Kamu kasih uang ke kakakku? Bukannya keluarganya kekurangan uang? Aku kasih kamu nggak mau. Ngapa kamu kasih uang ke kakakku? Bu, uang ini aku pinjam, pasti akan aku kembalikan. Kamu kembalikan? Pakai apa? Dari mana? Yaya akan kembalikan ke aku, dia pasti bisa. Kita urus sendiri. Liu Huo, kenapa kamu sembarangan kasih uang ke kakakku? Kenapa nggak bilang ke aku dulu? Sudahlah, ini bukan hal yang penting. Jangan bahas ini lagi, ibuku memang begitu. Dia selalu tegas dan patuh aturan, jangan diambil hati. Patuh aturan? Menurutku bukan patuh aturan deh. Menurutku, ibumu merendahkan keluarga kita. Menganggap keluarga kita seperti vampir yang mengincar uang kalian. Aku kasih tahu, mulai besok jangan ada yang halangi aku. Aku harus kembali bekerja. Anakmu Xiao Xiao. Bukan anak Liu Huo, kan? Ngapain mata melotot gitu? Dasar penakut. Aku cuma ngomong asal. Halo, tolong buatkan kartu akses. Baik. Pak Kepala, ada urusan mendesak, aku permisi dulu. Kamu cuma bisa ngomong itu doang? Pertama kali ke kantor ini, Tempatnya cukup megah. tentu, karena Hotel Bintang 7 adalah proyek besar. Pengaruhnya juga sangat besar di luar, jadi markas besarnya. Tentu harus megah dong. Mau minum? Gak usah. Ini gambar desain yang sudah direvisi. Pak An bilang, suruh saya bawa dulu untuk dilihat. Apa maksudnya? Kenapa nggak dilihat? Sebenarnya saya nggak ngerti soal desain arsitektur. Cuma lihat sekilas, saya juga nggak bisa kasih masukan. Jadi saya pikir, nanti saya pelajari baik-baik dengan Pak An. Baru bisa menghargai jerih payahmu. Tentu, saya juga harap kerjasama kita sukses. Oke. Siang Hui, jujur saja. Kalau bukan karena proyek ini, sebenarnya saya sangat nggak mau kerja sama denganmu. Ngerti? Ngerti,
Tentu ngerti. Karena Mau Yaya. Ngomong-ngomong soal Mau Yaya, malam itu, saya ketemu dia di jalan. Gendong anak. Meski nggak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi saya harap kamu bisa baik-baik ke dia. Yaya itu gadis baik, dulu saya yang salah. Itu kesalahan saya. Tapi saya harap kamu sebagai suami, jangan mengecewakannya lagi. Urusanmu apa? Saya tahu cara merawatnya. Terutama kamu. Saya cuma ingetin baik-baik, soalnya saya pengen Yaya hidupnya lebih baik. Sudah saya terima. Makasih. Xiao Xiao. Xiao Qing. Xiao Xiao. Xiao Qing. Xiao Qing, ada? Xiao Qing. Bu, Xiao Xiao mana? Xiao Qing bawa jalan-jalan di luar. Cuaca dingin begini. Masa bawa Xiao Xiao main di luar? Kalau sampai sakit gimana? Xiao Xiao. Xiao Qing. Kepala bagian, ada masalah besar. Cepat, Ada apa? Mau Yaya, cepat pergi lihat. Ayo pergi, cepat pakai baju, cepat pakai baju. Xiao Qing. Halo, apakah kamu melihat Xiao Qing dari keluarga kami? Tidak. Xiao Xiao. Halo, apakah kamu melihat Xiao Xiao dari keluarga kami? Xiao Xiao. Di mana dia? Aku juga tidak tahu. Yaya, kamu sedang apa? Apakah kamu melihat anakku? Tidak. Anakku hilang. Jangan panik. Iya, mungkin dia diajak jalan-jalan oleh keluarga. Xiao Qing. Xiao Xiao. Xiao Qing. Kamu mau bawa anakku kemana? Xiao Xiao. Kamu mau bawa anakku kemana? Mau bawa kemana lagi? Aku mau bawa dia ke rumah sakit untuk disuntik. Rumah sakit. Siapa yang suruh kamu bawa anakku ke rumah sakit? Luo Xiao Qing. Kamu tidak minta izinku. Siapa yang suruh kamu bawa anakku pergi? Xiao Xiao, jangan nangis, jangan nangis. Mau Jaja, kamu gila aja? Apa aku mau memakannya atau apa? Di sini ribut-ribut, belum lagi. Aku belum pergi, kenapa kamu panik? Dengar baik-baik, tanpa izinku. Jangan sembarangan bawa anakku. Aku mau bawa juga enggak. Hila. Kau Kakyuchi. Aku sudah dapatkan rambut anak Moya dan Woge. Aku akan segera mengantarkannya ke kamu. Kamu ngapain di kantorku? Kamu kenapa? Kok marah-marah? Kamu mau apa? Katakan. Apa tadi kamu ketemu Xiang Hui? Iya, terus kenapa? Sudah kuduga, pantasan kamu marah-marah. Kamu tidak tahan melihat sikap Xiang Hui. Atau tidak tahan. Mau Yaya mungkin akan kembali padanya. Urusanmu apa? Aku ingatkannya. Wanita paling sulit melupakan mantan. Seperti aku tak bisa melupakanmu. Mau Yaya pasti juga tak bisa melupakan Xiang Hui. Ini memang hubungan yang salah dari awal.
Liu Huo, jangan terjebak di dalamnya. Kembali ke sisiku, boleh tidak? Pulang ke kantormu. Liu Huo, kapan kau jadi begitu kejam? Aku sepertinya tidak mengenalmu lagi. Apa kau benar-benar tidak ingat perasaan antara kita berdua? Kau pergi atau tidak? Kita cari Mama ya, cepat-cepat ada apa? Terus menangis tadi. Ayo. Bu. Itu, aku mau bicara sesuatu dengan ibu. Baik. Aku ingin membawa Xiao Xiao pulang. Kau ini kenapa sih? Tiap hari aneh-aneh. Mau apa saja dilakukan seenaknya. Bukankah aku baru bicara baik-baik denganmu? Suruhmu jangan bolak-balik pulang ke rumah orang tuamu. Rumah kami kenapa? Keluarga kami bersalah padamu? Bukan, aku bukan maksud begitu. Kalau mau bicara salah, justru aku yang bersalah pada keluargamu. Pokoknya sekarang aku harus bawa Xiao Xiao pulang. Benar-benar mau bawa Xiao Xiao pulang? Tunggu. Kenapa? Harus bagaimana lagi baru kau puas? 200.000 semuanya untuk keluargamu. Gratis untukmu, tidak perlu dikembalikan. Mau apa lagi baru kau puas? Kau mau pergi ya? Kau pergi sendiri, aku beritahu. Xiao Xiao harus tinggal di keluarga kami. Karena dia keturunan keluarga Liu. Anaknya Liu Huo. Kuku Shwadong Nao. Harus tetap di sini. Sudah ya sayang, jangan nangis sama nenek. Direktur Liu. Kau yang angkat atau aku? Kau saja, kau saja. Halo. Siapa? Ini dari pihak bos yang minta Anda rapat di markas malam ini. Suruh aku rapat lagi? Aku baru saja kembali, suruh rapat lagi. Dia main-main denganku ya? Siapa yang pergi? Pak Liu, bukankah Tuan An sudah bilang? Dia sekarang yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terakhir. Jadi komunikasi yang diperlukan itu penting. Sudah, Pak Liu. Jangan terpengaruh oleh emosi negatif. Sudah. Liu Huo, kamu di mana? Ada apa? Awalnya aku mau bilang lewat telepon, tapi karena tidak jelas, aku datang langsung. Yuki tiba-tiba datang ke kantor manajemen properti hari ini. Tiba-tiba bilang, anak itu bukan kamu dan Liu Huo, kan? Aku langsung panik, pikiran kosong. Aku tidak tahu dari mana dia dapat pertanyaan seperti itu. Terus? Terus aku mau bawa anak itu pulang ke rumah orang tuaku. Tapi ibumu tidak setuju, gimana dong?
orang seperti Hyuki, dia bisa merebut anak itu. Bawa dia tes DNA, percaya tidak? Ya, pulang sekarang, apapun caranya. Bawa anak itu ke rumah orang tuamu. Aku yang bicara dengan ibuku. Terdakwa Tong Jiangua. 5 tuduhan di atas terbukti. Dihukum penjara seumur hidup. Selamat ulang tahun. Hua, kamu satu-satunya keluarga kakak. Tidak akan biarkan kamu dihina orang lagi. Dan, kamu belum bilang tadi minta apa. Aku cuma berharap kakak selalu sehat. Lalu bisnisnya sukses besar. Yang paling penting, cepat cari kakak ipar. Lalu kita hidup bahagia. Selamanya bersama. Kakak janji. Mobil, kakak terima kasih. Aku memang butuh mobil. Benarkah? Terima kasih. Suka? Bos Xiang, ini data perusahaan Huoki. Tidak usah lihat. Aku sudah sangat paham dengan perusahaan Huoki. Bagaslah. Aku tahu kamu wakil direktur Huoki. Juga partner Liu Huo. Tapi sepertinya kalian dengan Tong Jiangkuo ada usaha bisnis kan? Jadi dengan berat hati aku harus memberitahumu. Kita mungkin harus membatalkan kerjasama kali ini. Apa maksudmu? Kau senggak akan menyusahkanku ya? Aku juga tidak bermaksud begitu. Prinsipnya, negosiasi bisnis hanyalah pertukaran kepentingan. Aku punya sesuatu yang layak untuk kau pertukarkan denganku. Kau ingin tahu? Aku sama sekali tidak ingin tahu. Kalau begitu aku akan bicara sendiri. Tahukah kau Maoyaya dan Liu Huo memiliki anak yang sangat lucu? Katakan. Mungkinkah itu anakmu?
Yuchi, aku peringatkan kau, jangan asal bicara. Tentu saja, tanpa bukti. Kau bisa bilang aku asal bicara. Aku juga sedang menunggu laporan tes. Dan semua ini Liu Huo tidak tahu. Jika hal ini ternyata benar. Jika bom besar ini dilempar keluar. Menurutmu apa akibatnya? Halo Dr. Liu. Hasil tes DNA sudah keluar? Oke, aku segera datang mengambil. Terima kasih. Xiao Xiao. Cepat pulang ya. Aku sangat merindukanmu. Cepat pulang ya. Cepat pulang, cepat pulang. Aku benar-benar merindukanmu. Kuberitahu, semua ini kau yang cari sendiri. Dulu bagaimanapun kau tidak percaya. Sekarang baik, duduk di sini melamun saja. Aku bilang dia, kau malah membelanya, melindunginya. Membelanya, sekarang? Ku bilang, apakah dia mempedulikanmu? Apakah dia menganggap keluarga Liu ini penting? Tolong berhenti mengomel, ya? Aku akan terus mengomel sampai kau sadar. Aku belum memberitahumu, pagi ini lebih menyeramkan. Pagi-pagi sekali mau ya. Membuka pintu ini. Membawa Xiao Xiao keluar seperti orang gila. Aku kejar sampai pintu, tidak bisa menahannya. Dia menutup pintu. Anaknya dibawa pergi. Aku panggil dia kembali, tidak dihiraukan, pintu dibanting lalu pergi. Dia mau menakut-nakuti siapa? Jangan lupa, anak itu adalah darah daging keluarga Liu. Sering-sering membawa Xiao Xiao pulang ke rumah orang tua. Ini apa-apaan? Apa masih ada aku sebagai ibu di matamu? Coba kamu jelaskan. Dia cuma menggendong anaknya sendiri. Kok perlu marah-marah segitu? Pak Liu Huo, Liu Huo. Kamu benar-benar sabar ya. Aku kasih tahu, kalau kamu mau melindungi ibumu. Jangan biarkan ibumu terus diperlakukan tidak adil. Jangan biarkan ibumu terus marah-marah. Tolong kamu atur istrimu dengan baik. Baik, aku akan mengaturnya. Aku pasti buat dia bertanggung jawab atas hal ini. Memberikan penjelasan padamu. Terima kasih. Aku akan telepon dia sekarang. Silakan. Anakmu. Cepat telepon. Yuki. Yaya, minum air dulu. Lihat Xiao Xiao ini. Baru beberapa hari tidak ketemu, sudah tumbuh lagi. Kamu kenapa 2 hari ini? Lihat kondisi kamu. Bingung tidak karuan. Kamu kan sudah menikah. Setiap hari pulang ke rumah orang tua. Ini rumahku sendiri. Jujur sama kakak. Apalagi bertengkar dengan Liu Huo? Atau mau rukun lagi dengan Xiang Hui? Kakak, kamu ngomong apa sih? Bahkan kalau semua pria di dunia ini hilang, aku tidak akan pernah kontak Xiang Hui lagi, oke? Tegaslah. Aku juga cuma khawatir sama kamu. Aku kasih tahu, anak ini bukan orang baik. Harus putus hubungan sama dia. Sudah kakak, kamu sibuk dulu saja. Aku benar-benar kesal sekarang. Kali ini aku dukung apa yang kakakmu bilang. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang sudah ditumpahkan. Kamu kan sudah menikah dengan Liu Huo. Jangan sering-sering pulang ke rumah orang tua. Liu Huo mikir apa? Ibu, bukan begitu. Kalian tidak tahu, aku tidak bisa jelaskan semuanya sekaligus. Aku bawa Xiao Xiao ke kamar dulu ya.
Chonghua. Kamu di sini ngapain? Dicari-cari tidak ketemu. Kamu kenapa? Xiang Wei. Kekal kedehokam. Sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Aku harus bagaimana? Chonghua, kamu juga jangan sedih. Bukankah kita sudah berusaha semaksimal mungkin? Semua ini salah Hyuki. Aku pasti akan membunuhnya. Bisakah kamu tidak ekstrim seperti ini? Walaupun Hyuki punya 1000 salah. Tapi bukankah semua yang dilakukan kakakmu itu fakta? Apa gunanya kamu membunuhnya? Aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak akan membiarkannya lolos. Ibu. Belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Xiao-Xiao sudah tidur. Sudah tidur? Hatiku sangat kacau sekarang. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Sekarang Xiang Hui sudah kembali. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama lagi rahasia Xiao-Xiao ini bisa disembunyikan dari Ibu Liu Huo. Siapa yang tidak khawatir? Tapi sekarang semuanya kacau balau. Aku juga benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Untuk membantumu menyelesaikan ini. Ibu, aku merasa apakah aku melakukan kesalahan? Dulu, seharusnya tidak hamil Xiao-Xiao lalu menikah dengan Liu Huo. Sekarang mengatakan ini sudah tidak ada gunanya. Di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Kita jalani saja selangkah demi selangkah. Yaya ingat baik-baik, apapun hasilnya. Jangan sampai menyakiti orang yang tidak bersalah. Lu Hua. Kamu mencari aku? Itu. Ada satu hal yang ingin ku minta bantuanmu. Antara kita berdua tidak perlu kata minta bantuan. Ada apa langsung katakan saja. Asalkan dalam batas kemampuanku, tenang. Aku pasti akan melakukannya. Itu. Mulai besok bisakah kamu tidak datang bekerja ke kantor? Kenapa? Aku tidak ingin karena kamu. Membuat Yaya terus-menerus salah paham. Dan membuat pernikahan kami bermasalah. Mau Yaya terlalu picik. Meskipun dulu kita pacaran, tapi sekarang kita cuma hubungan kerja saja. Dan aku juga sama sekali tidak melewati batas. Apa dia sampai tidak percaya seperti ini juga? Apa dia tidak percaya pada dirinya sendiri atau tidak percaya padamu? Terserah kamu mau bilang apa. Intinya, kamu jangan datang saja. Yaya berbeda denganmu. Dia tidak sekuat hatimu. Dia sekarang adalah istriku dan orang yang paling kucintai. Aku tidak ingin dia mengalami luka apapun. Lu Hua, apa di hatimu kamu merasa Mau Yaya adalah orang yang paling rapuh di dunia ini? Pernahkah kamu berpikir saat kamu mengajukan permintaan ini padaku? Bagaimana perasaanku? Dia adalah orang yang paling kamu cintai. Kalau aku ini apa? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Apa tidak ada sedikit pun cinta lagi? Bahkan sedikit kenangan yang tersisa pun tidak ada? Bagimu, aku Hyuki ini apa?
ingin cepat pulang. Tong Jiankuo, kalian cuma punya waktu 10 menit. Kakak, Kok kurus banget? Apa tidak makan dengan baik? aku baik-baik saja, malah kamu yang menderita. Lihatlah dirimu. Aku baik-baik saja. Chonghua, Kakak, tenang, Xiang Hui sudah kembali. Dia akan merawatku. Xiang Hui kembali. Kamu harus dengar satu kalimat dari kakak. Di dunia ini, siapapun tidak bisa diandalkan. Hyuki begitu. Xiang Hui belum tentu tidak. Mandarailah. Kakak, Xiang Hui bisa diandalkan. Dia akan merawatku seperti kakak. Dia berbeda dengan Hyuki. Tonghua, kamu bantu aku melakukan sesuatu ya? Suruh Hyuki menemuiku sekali. Kakak, kenapa sampai sekarang kamu masih memikirkannya? Dia sudah menyakitimu begitu parah. Wanita seperti itu tidak layak kamu cintai. Kenapa kamu masih seperti ini? Sebagai ayah kandung anak ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Laporannya. Dan aku memberimu hadiah yang sangat besar ini. Saya berharap dalam kerjasama selanjutnya. Bos Xiang, kamu bisa memberiku kemudahan. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Xiao Xiao bukan anak Liu Huo dan Yaya. Fakta sudah jelas di depan mata, meskipun sekarang kamu tidak berani menerimanya. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Di dunia ini, banyak orang memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui. Hanya Moyaya. Aku tidak menyangka, dia bisa menyimpan rahasia sebesar ini. Menipu begitu banyak orang. Hyuchi, kamu benar-benar wanita yang menakutkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebenarnya pikiranku sederhana. Aku hanya berharap perusahaan Woki bisa lolos audit hotel bintang 7 dengan lancar. Kamu ingin menjadikan ini sebagai transaksi denganku, ya? Tidak bisa dikatakan begitu. Aku juga berharap anak bisa bersama ayah kandungnya. Lagi pula Liu Huo bukan ayahnya. Jika terus seperti ini, Moyaya tidak akan berakhir baik. Kamu mengerti maksudku, kan? Jadi, kamu ingin aku membantumu membuat Yaya meninggalkan Liu Huo, ya? Bos Xiang, bicaramu terlalu kasar. Aku ingin bersama Liu Huo, karena aku benar-benar mencintainya. Apakah kamu tidak mencintai Moyaya lagi? Aku orang yang sangat rasional dalam bertindak.
Aku tahu apa yang aku inginkan. Bos Siang, kamu tahu tidak? Maaf, kepala. Aku lupa memberikan kunci kepada kalian semalam. Sekarang aku mengantarkannya. Dingin-dingin begini ngapain di bawah? Aku menjemputmu dan anak pulang, ibuku benar-benar marah. Tidak, aku belum bisa pulang bersamamu sekarang. Aku harus kembali ke kantor. Aku masih ada urusan mendesak. Kantor kan rumahku. Aku sudah bicara dengan Hyuki. Baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Pulanglah bersamaku, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya dengan membawa anak. Aku juga tidak ingin bersembunyi. Kamu pikir aku ingin pulang ke rumah orang tua? Tapi Liu Huo, pernahkah kamu berpikir kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya? Sudah kubilang, Hyuki sudah menanyakanku. Sudah mulai curiga, bagaimana menurutmu? Kita harus mencari solusi. Lalu bagaimana? Bilang fakta ke ibuku. Aku takut dia tidak bisa menerimanya. Tapi hidup yang selalu was-was dan sembunyi-sembunyi ini, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kenapa tidak tahan? Bukannya masih ada aku? Kamu bilang, apa sejak Siang Hui kembali? Kamu mulai goyah? Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang bicara soal anak. Apalagi Siang Hui. Lagi pula, sudah kubilang berkali-kali, aku dan Siang Hui tidak ada hubungan, tidak ada. Kenapa kamu meragukan ini? Baik, maaf, aku bukan itu maksudnya. Aku hanya merasa terlalu memperhatikanmu, terlalu mencintaimu. Sejak Siang Hui kembali, aku agak takut. Aku takut kehilanganmu. Maaf, aku bukan itu maksudnya. Sudah, ayo cepat cari solusi, oke? Ayo, bukankah kamu harus ke kantor? Aku antar. Ayo pergi. Aku juga berharap anak bisa bersama ayah kandungnya. Lagi pula Liu Huo bukan ayahnya. Jika terus begini, Maoyaya tidak akan berakhir baik. Kamu mengerti maksudku, kan? Kak Hua datang. Cari aku ada apa? Ini kan sudah lama tidak ketemu, setiap hari memikirkanmu. Kurasa kamu memikirkan wangku. Ah, kamu ini. Mana bisa bilang begitu? Ada urusan cepat bilang, kalau tidak aku pergi dulu. Lihat, aku setiap hari repot uruskan urusanmu. Kamu malah tidak sabar. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau begitu urusan Siang Hui, tidak aku urus lagi. Siang Hui kenapa? Tidakkah kamu merasa dia masih belum menyerah pada Yaya? Aku tahu itu. Kalau begitu, maksudmu kamu ingin biarkan mereka berkembang? Tentu tidak boleh. Kamu harus lebih mengawasi Yaya. Usahakan mereka jarang bertemu. Segala hal harus kamu awasi. Aku tidak sedikit memberimu keuntungan, jangan gagal di saat penting. Aku orang seperti itu? Aku pasti di pihakmu. Aku tidak akan membiarkan Siang Hui dan Yaya memiliki hubungan apapun. Jika ada situasi, kita harus berusaha menghalangi mereka. Pasti tidak masalah. Iya, akhir-akhir ini agak kekurangan uang. Sebenarnya beberapa waktu lalu aku ingin mencari kamu. Tapi lihat keluargamu sedang dalam masalah besar. Setiap hari jadi berita utama, aku sungguh tidak enak. Tapi kemudian kupikir, unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda. Keluarga Tongmu mencabut satu helai rambut saja. Masih lebih tebal dari pinggangku. Mau 11 lin. Maushman, selain mengambil keuntungan dari kesulitan orang, kamu bisa apa lagi? Baik, berapa yang kamu mau? 10.000, kan? Nanti aku transfer. Coba tebak lagi. 100.000? Kamu terlalu kejam. 1 juta. Kamu gila? Lebih baik merampok bank saja. Tenang dulu.
Duduklah. Lihat, apakah 1 juta ini sepadan? Yaya sudah menikah. Tapi anak itu adalah milik Xiang Hui. Hanya aku yang tahu ini. Jika aku tidak memberitahu orang lain, tidak ada yang akan tahu. Kamu memeras aku? Sungguh bukan itu maksudku. Aku hanya orang miskin yang tidak punya ambisi. Lihat, Xiang Hui sekarang sukses. Jika dia tiba-tiba menawarkan uang untuk membujukku, aku tidak punya tekad kuat, bisa saja aku mengaku. Kamu kejam. Bagaimana kalau begini? Setengahnya, boleh? Baik. Masalah anak itu, aku juga akan menyimpan setengahnya. Bilang setengahnya, boleh? Mao Shilin. Aku sendiri juga merasa aku bukan orang baik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, dulu jika Xiang Hui dan Yaya bersama, sekarang keluarga bisa berkumpul dengan bahagia. Baik. Masalah uang akan kucarikan jalan. Ini tabungan terakhirku, ingat baik-baik. Jika Xiang Hui tahu tentang anak itu, akan kuhabisi nyawa kamu. Baik, kita sepakat sebagai pria terhormat. Janji harus ditepati. Aku pergi dulu. Cepat minggat dari sini. Tagihan belum dibayar. Hello. Kita bertemu yuk. Ada hal penting yang perlu kita bahas. Kok kamu masih datang? Apa kesepakatan kita? Perkataanmu belum tentu kusetujui. Lagi pula tempat ini memang milik berdua dari awal. Sudah kukatakan semuanya. Pergilah. Perusahaan ini milik kita berdua. Kita bahkan pernah bersumpah akan membesarkannya. Apa semua itu sudah kulupakan? Sudahi saja semua ini, ya? Liu Huo, kita sudah 7 tahun bersama. Banyak sudah yang kita lalui. Bukan bisa berakhir hanya dengan ucapanmu. Kalian berdua ada masalah apa? Lisa, tolong jelaskan padanya. Apa saja yang sudah kulakukan untuk perusahaan? Maksudmu? Ada hal yang kusembunyikan? Direktur Liu, Kak Yuki, memang selalu mencari proyek untuk perusahaan. 80% proyek desain kita sebelumnya datang dari anak perusahaan Tong Jianguo, Becca Jia. Kenapa aku tidak tahu? Kak Yuki melarangku memberitahu, takut Anda marah. Ini semua untuk kebaikan perusahaan. Demi perusahaan. Kalian berdua bilang demi perusahaan. Kalian begitu pengertian, kurasa perusahaan seharusnya. Ngapain aku di sini? Aku pergi saja, ya? Liu Huo jangan nakal. Hotel bintang 7 ini, saya lolos verifikasi. Proyek ini bagimu maupun perusahaan. Sangat menggantungkan. Jangan ikut campur lagi urusan perusahaan, ya? Atas dasar apa? Sudah berapa yang kukorbankan? Kamu tahu betul, hal yang Hyuki tekatkan. Takkan pernah kulepaskan. Jangan lupa, aku juga punya saham di sini. Hotel bintang 7 akan kukelola. Katakan saja apa yang kamu mau. Aku masih harus kembali ke kantor.
Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Anakmu. Apakah benar anak Liu Huo? Siang Hui, kamu ngomong apa sih di siang bolong begini? Kalau bukan anak Liu Huo, apa anakmu? Aku tidak akan sebodoh itu. Aku sudah kamu tinggalkan, aku menikah, dan aku hamil anakmu. Kenapa aku harus melakukan itu? Dari mana kepercayaan dirimu yang besar itu? Coba lihat dirimu di cermin, siapa kamu ini? Kamu orang yang tidak punya perasaan. Kamu benar. Marahilah aku semaumu. Azalkan hatimu lega. Siang Hui, aku sekarang sangat bahagia. Tidak perlu menghina kamu untuk bersenang-senang. Tolong jangan ganggu hidupku. Apalagi berhayal anak itu adalah milikmu.